3 November, Taiwan dilaporkan tidak ada kasus lokal dan ada 7 kasus asal luar negeri. Sejak vaksinasi dimulai pada bulan Maret, tercatat ada 1.006 kasus yang dilaporkan meninggal usai vaksinasi dan ada lebih dari 4.000-an kasus vaksinasi bereaksi sangat tidak baik dan warga bisa mengajukan permohonan bantuan. Tim Vaksin Injury Compensation Program memberikan pengumuman terbaru. Dari 13 kasus terkait vaksin AZ, hanya ada 1 kasus yang disebutkan memang berkaitan dengan vaksinasi, sehingga mendapatkan kompensasi sebesar $900.000 Taiwan. Tanggal 1 November, Taiwan ada 82 kasus vaksin bereaksi tidak baik. 36例的非严重不良事件，还有6件的死亡跟40件的其他疑似严重不良事件。那死亡的6件里面有1件跟 A 粒相关，4件跟莫德纳相关，那1例是跟高端相关。 Data statistik pusat mulai dari akhir Maret hingga 1 November sore, tercatat ada 4.440 kasus vaksin bereaksi sangat tidak baik, 1.000-an kasus meninggal yang dilaporkan, total ada 11.000-an kasus. Tahun 1980-an, Dewan Ketenagakerjaan melonggarkan kebijakan waktu penugasan karyawan di luar jam kerja. Misalnya saat para karyawan telah pulang, maka harus ada 1 orang yang mengangkat telepon, mengurusi mesin fax atau patroli di pabrik pada akhir pekan. Majikan tidak diwajibkan memberikan uang lembur, namun ketentuan tersebut tidak rasional saat ini. Kementerian Ketenagakerjaan memutuskan menghapuskan kebijakan tersebut per awal tahun 2022. Selain jam kerja normal, majikan harus membayar uang lembur bagi karyawan yang ditugaskan di luar jam kerja, baik siang maupun malam. 当时是认为说，这样的一个形态的劳务的提供，跟他平时上班的状况是不太一样的。 3 tahun lalu, MOL mengingatkan kebijakan tersebut telah ketinggalan zaman. MOL meminta pelaku usaha menambah jumlah karyawan. Ketika karyawan harus menjalankan tugas di luar jam kerja, maka majikan harus mempertimbangkan apakah ini akan melanggar kebijakan istirahat 1 hari dalam seminggu. Apakah interval pergantian shift memenuhi standar 11 jam? Jika melebihi jam kerja normal, maka karyawan harus diberikan uang lembur. 因为他可能认为他的劳动力度比较低，而不把它视为工作，这是一个不应该的一种这样的一个价值的。 on time 时间就是工作哦，那我认为这样的一个修法是朝一个比较正面的一个方式去修。 Per tahun depan, bagi yang shift pagi, malam, semuanya akan dihitung sesuai dengan jam kerja normal. Pekan lalu tersebar berita ada yang tersengat tabuhan di kawasan pegunungan distrik Namasya, Kaohsiung. Rombongan tur yang terdiri dari pegawai Pemda dan imigran baru saat naik tangga menuju ke sebuah kuil di distrik Namasya tanggal 31 Oktober pagi mengejutkan kawanan tabuhan yang kemudian menyebabkan 24 orang tersengat. 2 diantaranya alami sengatan parah dan petugas kepolisian telah mengutus tregu penolong. 它有许多的阶梯，所以整个队伍是可能拉得比较开。那因为有发现 有人被虎头蜂咬到，那这时候在带队的同仁的警觉之下，就全部往下面带。 Ada yang tengah menggunakan es batu untuk mengkompres bagian kepala dan terlihat ketakutan. Rombongan berjumlah 39 orang, ada 24 orang yang tersengat dan dibawa terpisah ke Rumah Sakit Chusan dan Ida. Untungnya mayoritas luka ringan, usai diobati telah keluar dari rumah sakit. Ada 2 orang yang luka berat, yakni pemandu tur Bapak Wu yang berada paling belakang sehingga tersengat puluhan kali. Tabuhan akan menjadi lebih ganas pada bulan November dan Desember. Pihak Rumah Sakit Chusan mengingatkan jika tersengat tabuhan bisa mengakibatkan gejala asma atau syok. Untuk itu, hindari kawanan tabuhan dan segera berobat ke rumah sakit kalau tersengat. Tengah malam bolak-balik di atas ranjang tetap saja tidak dapat tidur. Dokter klinis mendapatkan selama masa pandemi, dalam 2 tahun terakhir jumlah pasien yang datang berobat karena insomnia bertambah 30% dan mayoritas adalah manula. Merujuk data dari TSOS, orang berusia di atas 15 tahun ada sebanyak 1/4 hingga 1/5 yang mengalami insomnia, atau sebanyak 2,5 hingga 3 juta orang. Insomnia di kalangan muda diakibatkan beban pikiran, sementara manula karena penyakit fisik lain. Yang patut diperhatikan adalah jumlah obat tidur yang dipergunakan di Taiwan terus mengalami peningkatan setiap tahun, menduduki peringkat 6 dan 10 di dunia. Khususnya obat yang mengandung zolpidem, tercatat ada sebanyak 130 juta resep yang dikeluarkan dokter pada tahun 2018. Dokter menyarankan jika menemukan ada 3 hari alami sulit tidur dalam seminggu, selama 3 bulan ke atas berkurangnya sikap positif dan emosi negatif meningkat, maka bisa dikategorikan sebagai insomnia kronis. Berdasarkan petunjuk dokter, dapat menggunakan obat tidur. Selain itu juga disarankan untuk berolahraga sehingga turut meningkatkan kualitas tidur.